Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada dimanapun berada. Selamat sore, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah online hari ini kiranya memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur yang berasal dari Tuhan yang telah dicurahkan kepada kita semua. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita akan berdoa. Haleluya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Itu begitu luar biasa kami rasakan, sehingga di dalam kami menikmati hadirat-Mu di sepanjang kehidupan kami sungguh-sungguh benar merasakan keajaiban yang berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, agar semuanya sesuai dengan rencana-Mu, agar apapun yang kami berikan kiranya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap pelayan-pelayan-Mu pada malam hari ini Tuhan, agar kiranya Engkau layakkan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, agar kami memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk melayani-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tentu 1 minggu yang lalu kita sudah merasakan bagaimana pertolongan kebaikan Tuhan. Tentu kita tidak mau berdiam diri, tetapi biarlah pada malam hari ini kita serahkan diri kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah penolong kita yang begitu luar biasa. Kondisi apapun tetap kita yakin bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, saatku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan, haleluya. Amin, haleluya Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Bapak Ibu Saudara. Haleluya, oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, oh haleluya. Glory bagi-Mu Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, benar ya Yesus. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah kita menikmati anugerah Tuhan pada malam hari ini. Kita akan sorak sukacita karena begitu luar biasa hadirat Tuhan turun di atas kita. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukar, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukar, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, haleluya, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Bersyukurlah karena kasih setia-Nya kepada kita. Puji nama Tuhan. Pujian penyembahan, pujian sukacita telah kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pujian ini benar-benar ungkapan dari hati kita untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan
sabda firman. Firman itu membangun diri kita, membangun hati dan iman kita untuk kita semakin kuat. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Lebih dari yang telah kupinta. Haleluya Yesus. Yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Amin. Ya Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga, lebih dari yang kupinta. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku, tidak dapat aku mengukurnya. Haleluya Yesus Tuhan. Aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, haleluya, yang mengasihiku. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah
jaminan hidupku, hatiku ada bagimu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan waktu dan tempat, kami persilahkan kepada pembawa firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah puji-pujian kami kepada Allah kami, kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah menolong kami, yang sudah memberkati kami, yang sudah melindungi kami sehingga kami boleh ada sampai saat sore malam hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh memberkati juga Tuhan lewat pujian kami. Dan saatnya kami mau diberkati kembali lewat kebenaran firman Allah. Mari Tuhan, buka hati kami. Engkau berikan kami hati yang taat, hati yang mau mendengar dan menerima firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam kehidupan kami semua pada malam hari ini Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, pakai lidah bibir suara kami hamba-Mu. Sembunyikan kami di balik kuasa salib suci-Mu Tuhan, sehingga sebentar firman Allah boleh disingkapkan, boleh dibukakan, dan firman Allah boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi motivator bagi kami, untuk kami tetap semangat mengiring Tuhan seumur hidup kami, sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap menyambut kebenaran firman Allah, dan ampuni dosa kami Tuhan, layakan kami, biar kami boleh menerima berkat yang besar lewat taburan kebenaran firman Tuhan. Bila ada kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa iblis dan roh-roh yang bukan daripada Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Hancurkan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Ampuni dosa kami siap menyambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom keluarga Immanuel yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, selamat kita beribadah online pada malam hari ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita. Siap untuk ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membaca di dalam surat Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-24 dan 25. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, seperti kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana ayat pokok kita yang kita baca pada malam hari ini mengajak kita, menghimbau kita supaya kita boleh saling memperhatikan, kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kemudian kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Firman Tuhan pada sore atau malam hari ini bertemakan berkumpul di dalam kasih. Haleluya. Ayat yang sudah kita baca sangat jelas bagaimana surat ini mengajak kita supaya kita saling memperhatikan. Di dalam kata pertemuan ibadah di ayat yang ke-25, di situ ditulis ada kata pertemuan ibadah. Di dalam teks asli Alkitab disebutkan episunagogen. Artinya di dalam bahasa Inggris assembling together atau meeting together. Artinya ada pertemuan ibadah, ada pertemuan bersama, ada perkumpulan bersama, ada persekutuan bersama. Puji Tuhan. 3 bulan terakhir seperti kita sudah alami dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini membawa kita gereja Tuhan tidak bisa beribadah di gedung gereja. Semua tempat-tempat ibadah diliburkan atau ditutup dan semua beribadah di rumah masing-masing. Selama 3 bulan kita alami itu. Dan saat ini pemerintah sudah mengizinkan saya dan saudara, mengizinkan kita untuk kembali beribadah di gereja, di masjid, di vihara, dan di mana saja. Dan kita bersyukur kalau kita sudah memperoleh izin untuk kembali beribadah di dalam gedung gereja. Nah, di dalam kata pertemuan ibadah yang ada di ayat ini, ditulis di dalam teks asli Alkitab, episunagogen, yang artinya adalah pertemuan bersama. Di dalam bahasa Inggris artinya assembling together atau meeting together, yaitu ada persekutuan bersama, ada pertemuan bersama, perkumpulan bersama. Nah, pertemuan bersama tersebut harus memiliki isi, saudara. Harus memiliki konten apa di dalamnya. Bukan sekedar pertemuan, bukan sekedar perjumpaan, bukan sekedar perkumpulan, tetapi di dalamnya harus ada isinya, yaitu saling menasehati. Saya baca kembali ayat ini, bagaimana dikatakan di ayat yang ke-24 dari Ibrani pasal yang ke-10. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Puji Tuhan. Nah, di dalam pertemuan bersama tersebut, di dalam pertemuan ibadah kita harus memiliki isi, harus ada kontennya, yaitu saling menasehati. Dalam kegiatan saling menasihati ini, ya, kita orang percaya menerjemahkannya sebagai panggilan Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi saling menasihati artinya adalah kita memenuhi panggilan Tuhan untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di sini baru disebut sebuah persekutuan, saudara. Bagaimana kita bisa disebut persekutuan? Yaitu ketika kita berjumpa satu sama lain dan kita saling menasehati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Salah kaprahnya adalah ketika kita berkata, saya sudah beribadah hanya karena kita sudah masuk ke gereja. Ketika kita masuk ke gereja, kita hanya mungkin menonton, pemimpin pujian menyanyi dengan girang-girang, hanya mendengar firman Tuhan lalu tidak melakukan,
lalu kita tidak ada interaksi dengan yang lain, dengan saudara seiman, apakah itu disebut ibadah? Bukan, saudara. Kalau kita manusia tidak mengerti apa arti ibadah, maka yang terjadi adalah pertemuan-pertemuan yang ada di dalam gereja hanya sebuah kerumunan orang, bukan pertemuan ibadah. Oleh sebab itu mari kita mau mengerti apa arti pertemuan ibadah. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17, dikatakan di situ, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ini perintah Tuhan, inilah perintahku, perintah Tuhan kepada kita. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, di dalam pertemuan ibadah kita, di dalam pertemuan ibadah kita harus ada yang namanya saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, mengapa ketika kita di gereja kita saling bersalaman, kita saling menyapa, saling menegur, bahkan bisa saling menasehati, saling mengingatkan. Nanti datang lagi ya minggu depan, nanti datang lagi ya di ibadah wadah. Begitu, itulah kita saling menasehati, itulah pertemuan ibadah. Jangan sampai cuma badan kita masuk ke dalam gereja, pikiran kita entah di mana, kemudian kita tidak bersalam sapa, bertegur sapa dengan yang lainnya, dan kita lalu pulang begitu saja. Itu bukan pertemuan ibadah, saudara. Kita hanya menunjukkan badan saja. Kita hanya menunjukkan diri saja kepada orang bahwa kita ada di dalam gereja. Dan itu bukan sebuah ibadah. Nah, banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Kita merasa sudah beribadah karena kita sudah datang di gereja. Kita merasa sudah beribadah karena kita sudah datang di kebaktian. Lalu kita tidak melakukan apa-apa. Tidak saling menegur, tidak saling menyapa, tidak saling mengingatkan, menasehati, mengasihi, mungkin memberi, bermurah hati kepada sesama anggota gereja. Nah, itulah kita harus mengerti, saudara, apa inti dari pertemuan ibadah sehingga disebut pertemuan ibadah. Yaitu harus ada isinya, harus ada kontennya, yaitu kita saling menasehati yang kita terjemahkan sebagai panggilan Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kita boleh melakukannya di dalam setiap kebaktian, dalam setiap pertemuan ibadah, kita boleh melakukan hal tersebut sehingga kita bukan disebut kerumunan orang saja. Hanya kerumunan orang di dalam gereja, tapi bukan pertemuan ibadah. Jangan sampai, saudara. Oleh sebab itu mari kita mau lihat firman Tuhan. Ketika kita 3 bulan terakhir ini hanya mengikuti ibadah online, ibadah live streaming dari rumah masing-masing. Kita tidak saling jumpa dengan saudara seiman. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kemungkinan bisa terjadi kita akan menjadi bosan untuk ke gereja. Kita merasa sudah nyaman berada di rumah, beribadah dari rumah. Hati-hati, saudara. Kita akan melihat ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Nah, ketika kita sedang menantikan Tuhan datang kembali ke dunia, maka hal-hal yang membuat kita bosan beribadah itu akan terjadi, saudara. Dikatakan di firman Tuhan pada ayat yang ke-25, dikatakan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan oleh orang. Seperti yang sudah banyak orang lakukan. Tetapi Tuhan mengingatkan lewat firman-Nya bagaimana kita harus saling menasehati. Dan kita semakin giat melakukannya menjelang Dia datang kembali. Sebab apa, saudara? Kita buka di dalam Timotius. Mari kita buka
bagaimana 2 Timotius 3 menggambarkan keadaan manusia di akhir zaman. Keadaan manusia di akhir zaman sangat mengerikan, saudara. Jangan kita termasuk di dalamnya. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Garis bawahi, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, garis bawahi. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Hal inilah yang sedang terjadi, saudara. Kita berada di penghujung akhir zaman. Dan keadaan manusia pada akhir zaman sudah dijelaskan di dalam 2 Timotius 3 ini. Bagaimana manusia akan menjadi orang yang egois. Orang yang hanya mencintai dirinya sendiri. Dan kemudian menjadi hamba uang. Cari uang terus. Lupa beribadah. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya ibadah-ibadah online dari rumah, ibadah-ibadah live streaming yang bisa disaksikan dari rumah, akan membuat manusia semakin hari semakin tidak ingin ke rumah Tuhan. Dikatakan di ayat yang kedua, bagaimana manusia akan menjadi sombong. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang dan seterusnya. Apa yang terjadi di akhir zaman, saudara? Manusia akan menjadi egois, manusia tidak lagi memikirkan orang lain, tidak lagi memikirkan Tuhan, tetapi memikirkan dirinya sendiri. Hati-hati, saudara. Jangan kita bosan pergi ke rumah Tuhan. Ayat pokok kita mengatakan, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Tetapi mari kita saling menasihati. Saya katakan tadi di dalam pertemuan ibadah ada saling menasihati. Isinya adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah perintah Tuhan. Di dalam Yohanes tadi dikatakan bagaimana kita harus mengasihi seorang akan yang lain. Jangan lupa, saudara, ketika manusia akhir zaman mempunyai karakter yang seperti ini, mereka tidak lagi peduli dengan orang lain. Mereka tidak mau mengasihi. Mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak mau mengasihi, dikatakan ayat yang selanjutnya. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang. Tidak bisa mengekang diri, garang. Dan tidak suka yang baik. Ini akan terjadi, saudara. Tapi kita tidak menggenapinya. Jangan kita yang menggenapinya. Mari, oleh sebab itu firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Kita tetap setia. Setelah pemerintah mengizinkan kembali kita beribadah di gedung gereja. Jangan punya alasan, saya takut corona, saya takut tertular. Itu kan kerumunan orang, itu kan banyak orang. Saya nanti bisa tertular, saya nanti bisa positif COVID. Jangan punya alasan ini, saudara. Tuhan tidak suka. Mengapa saudara tidak takut ke pasar? Mengapa saudara tidak takut ke mal? Mengapa saudara tidak takut ke tempat pekerjaan?
tapi takut ke gereja. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang demikian. Tapi saya mendengar kabar di sana sini gereja sudah dibuka tetapi jemaat tidak mau beribadah karena takut tertular atau menularkan atau positif COVID-19. Dan firman Tuhan datang pada malam hari ini menegur saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara supaya kita tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kita akan memulai ibadah kembali di bulan Juli, saudara. Puji Tuhan, pemerintah kita sudah membuka tempat-tempat ibadah untuk kita beribadah di dalamnya. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Seharusnya kita rindu. 3 bulan terakhir kita tidak berjumpa satu dengan yang lain. 3 bulan terakhir kita tidak beribadah bersekutu dengan teman-teman saudara kita seiman. Lalu ketika kita ada kesempatan beribadah di gereja kembali, mengapa kita punya 1001 alasan untuk kita tidak datang beribadah? Jangan takut. Allah menyertai saya dan saudara, amin. Jangan takut, kita pasti diproteksi oleh Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan dengan kuat kuasanya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat saudara, bagaimana keadaan manusia di akhir zaman ini sangat mengerikan. Padahal kita mau supaya kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita semakin disempurnakan, bukan semakin mundur, bukan semakin jauh dari Tuhan. Tapi semakin mendekat dan semakin dekat dengan Allah kita lewat pertemuan-pertemuan ibadah kita, maka kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan di dalam pertemuan ibadah seperti tadi saya katakan, bagaimana yang terpenting adalah kebenaran firman Tuhan itu kita lakukan. Bukan sekedar kita hadir dalam ibadah, bukan sekedar kita masuk dalam gereja, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak berinteraksi dengan sesama kita. Bahkan mungkin dengan gembala juga tidak. Karena saudara datang terlambat, tidak sempat berjumpa. Tidak sempat bersalam-salaman. Tetapi kita nanti tidak salaman saudara ya. Puji Tuhan. Dan dengan pertemuan ibadah yang kembali akan dilaksanakan di gereja. Tapi dengan protokol kesehatan yang sudah pemerintah terapkan atau perintahkan, kita harus mengikuti, pakai masker, cuci tangan, kita ukur suhu kita, suhu badan kita, kemudian kita tidak bersalaman, hanya cukup memberi salam. Sapa saudara ya, dan tentu tidak mengurangi intensitas pertemuan ibadah kita, tidak mengurangi konten dari pertemuan ibadah kita, yaitu saling menasihati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, puji Tuhan. 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Jadi firman Tuhan sudah mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani, olahraga itu sedikit faedahnya, tetapi beribadah berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ketika saya dan saudara beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, beribadah, bersyukur kepada Tuhan, itu kita sedang
memperoleh janji Allah untuk hidup yang sekarang ini dan juga hidup yang masa yang akan datang. Bukan sekedar seperti olahraga, dikatakan di sini. Latihan badani terbatas gunanya. Selama saudara hidup, saudara berolahraga mungkin sehat. Itu pun tidak menjamin. Ada orang yang meninggal saat olahraga. Ada orang yang mati saat badminton, saat tenis, saat melakukan latihan badani. Tetapi itu hanya sesaat ketika kita hidup di dunia. Tetapi janji Tuhan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ibadah mengandung janji, baik untuk hidup sekarang ini yang kita sedang jalani, maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup kekekalan, hidup sesudah kita mati di dunia ini. Maka ibadah yang kita lakukan selama di dunia ini, selama kita hidup di dunia, itu tidak sia-sia. Itu tetap berguna sampai kita kembali kepada Bapa di surga. Amin saudara, puji Tuhan. Kita bersyukur masih diingatkan oleh firman Tuhan. Kembali saya ingatkan saudara, ketika 3 bulan terakhir kita sudah beribadah online di rumah masing-masing. Beribadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Itu akan membuat kita malas kembali datang ke gereja. Benar saudara, dan itu sudah dialami oleh beberapa orang. Mereka berkata begini, apa bedanya ibadah di gereja dan di rumah? Mengapa waktu masa pandemi COVID kita boleh beribadah dari rumah? Sekarang kenapa harus di gereja? Pusing ini pendeta-pendeta saudara untuk menjawabnya. Sebenarnya kita harus mengerti ada perbedaan di dalam persekutuan di rumah dan di gereja. Seperti saya sudah jelaskan tadi di awal. Ketika kita di rumah tentu kita hanya bersama keluarga. Kita hanya berinteraksi dengan keluarga kita sendiri. Tidak ada orang lain. Tetapi ketika beribadah di dalam gereja, ada pertemuan ibadah di dalamnya, ada saling menasihati. Isinya adalah, kontennya adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan itu perintah Tuhan. Seperti di dalam Yohanes tadi. Bahwa kita harus tetap percaya kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati kita ketika kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan kembali beribadah di dalam gereja mulai bulan Juli yang akan datang. Kiranya jemaat memiliki antusias, memiliki semangat, memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Jangan sampai kita jenuh, jangan sampai kita sudah tidak mau lagi datang beribadah di gereja. Penting saudara, pertemuan ibadah tadi saya katakan, di dalam teks Alkitab episynagogen, artinya di dalam bahasa Inggris assembling together, meeting together. Artinya ada persekutuan, ada perkumpulan. Dan di dalam pertemuan ibadah itu harus ada isinya. Isinya yaitu saling menasihati seperti ayat pokok kita katakan. Di dalam saling menasihati itulah maka kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. Dengan saling menasihati maka kita memberi kasih kita kepada orang lain. Kita lihat di dalam Kisah pasal yang ke-20. Kisah pasal yang ke-20 kita lihat. Di situ ditulis dikatakan Kisah 20 ayat 1 dan 2. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat Paulus menguatkan hati saudara-saudara di situ. Ini fungsi nasihat saudara. Ketika ada pertemuan ibadah, ketika ada perkumpulan ibadah, maka di situ ada saling menasihati. Dan nasihat itu adalah untuk menguatkan saudara-saudara kita seiman. Mengingatkan mereka untuk datang beribadah. Mendoakan mereka, memberi semangat mereka, membangkitkan mereka yang lemah. Itulah intensnya, konten dari pertemuan ibadah, yaitu saling menasihati. Dan orang percaya menerjemahkan saling menasihati adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam pertemuan ibadah harus ada itu. Saudara jangan ke gereja hanya membawa badan, duduk,
dengar firman, menyanyi, lalu pulang. Tidak ada interaksi dengan siapapun. Jangan saudara, kita harus ada interaksi dengan sesama kita, dengan gembala, dengan saudara-saudara seiman, bahkan dengan mungkin jiwa-jiwa baru. Kita saling menyemangati dan saling memberikan nasihat, saling mengasihi. Itulah fungsi dari pertemuan ibadah atau isi dari pertemuan ibadah. Nah, kita lihat lagi Filipi 2. Filipi 2 sebelum ayat terakhir saudara. Filipi 2 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Amin saudara. Jadi di dalam Kristus ada nasihat. Ketika anak-anak Tuhan hidup dalam Kristus, selalu ada nasihat. Nasihat tadi saya katakan diterjemahkan sebagai saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi ketika kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi keluarga kita, maka di situ kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu saling mengasihi seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Dan kita lihat nasihat ini sangat penting. Nasihat sangat perlu untuk kita supaya kita bisa menguatkan saudara-saudara kita seiman di dalam Yesus Kristus. Ayat yang terakhir, 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Amin, haleluya. Jadi ketika ada pertemuan ibadah, lalu di dalamnya ada saling menasehati. Nah, tujuan saling menasehati itu adalah supaya nasihat itu timbul dari kasih yang dari hati. Kasih yang timbul dari hati kita yang paling suci. Dan itu kita berikan kepada saudara-saudara kita seiman. Kita bagikan kepada mereka, kita berikan kepada mereka yang lemah, membuat mereka kuat. Dan itu timbul dari hati nurani kita yang murni dan dari iman kita yang tulus ikhlas. Luar biasa, firman Tuhan mengajar kita supaya kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudara, kami gembala mengajak kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, mari kita mulai rajin kembali datang beribadah di dalam gereja. Kita akan mulai di bulan Juli tanggal 12. Kita akan beribadah di pagi hari dan sore hari. Kita mau semangat, kita mau antusias. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang sering dilakukan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Karena di akhir zaman manusia akan menjadi orang yang egois. Manusia akan menyombongkan diri. Manusia akan lupa Tuhan. Tidak mempedulikan agama dan tidak lagi mengasihi. Jangan kita genapi. Jangan kita termasuk di dalamnya. Tetapi kita mau semangat. Mari kita kembali bangkit. Kita sudah diberikan izin oleh pemerintah untuk kembali beribadah di gereja. Tentu kita mau semangat lagi. Bahkan tambah semangat, lebih semangat menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Firman Tuhan tetap sama dahulu kemarin sampai selamanya. Dan firman Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus akan menerangkannya lebih jauh dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Kekuatan di jiwaku,
ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Amin, haleluya. Bapak Gembala akan menutup doa berkat. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersuka cita, bergembira karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami boleh beribadah online malam ini. Bahkan pujian penyembahan yang kami sudah naikkan kepada Tuhan sudah berbau harum di hadapan Tuhan. Bahkan kami telah dibekali, dikuatkan lagi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus cinta kepada Tuhan, cinta beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah-ibadah yang kami akan lakukan mulai hari ini, besok dan selamanya, kami mau tetap giat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tanamkanlah itu firman di dalam hidup kami, supaya firman yang hidup itu menghidupkan kami, supaya kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai Tuhan semua yang melayani pekerjaan yang mulia yang kudus pada malam ini. Semuanya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Baik sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, diberkati oleh Tuhan. Datang dalam keadaan lemah, Tuhan sudah kuatkan, susah sudah dihiburkan. Maka dalam keadaan sakit jasmani rohani, Tuhan kami minta kuasa uluran tangan-Mu yang berlubang paku, bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi rencana-rencana kami ke depan, kami hanya mau taruh semua ke dalam tangan
Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di luar kota, di luar negeri, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga atas ibadah malam ini. Kami boleh dibekali, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah, bekerjalah terus di dalam kehidupan kami, keluarga Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan Tuhan akan mengakhiri ibadah online pada malam ini. Tuhan sudah memberkati kami. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu, suami istri, anak cucumu diberkati. Pekerjaanmu, pendidikanmu, bangsa kota kami. Bahkan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat anugerah sejati Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengeburan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai malam ini. Besok Maranatha, Tuhan kembali. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah online malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.